Shalom. Sering mungkin kalau kalian yang di sini perhatikan, saya boleh dikatakan sangat jarang sekali berkata atau mengatakan namanya bergumul. Misalnya ya saya sedang bergumul lah, atau ya dengan perkataan bergumul. Karena emang dari kata-kata bergumul itu kita istilahnya itu bergulat. Bergulat itu artinya ya sedang bergulat dengan seseorang. Namanya gulat, tahu kan ya? Olahraga gulat yang sumo itu. Jadi seolah kita sedang menghadapi sesuatu, konotasi saya itu seperti enggak jelas menang atau enggak menangnya. Makanya saya sangat tapi memang di dalam Kristen tuh banyak sekali yang mengatakan tuh bergumul. Jadi sedang bergumul terus harus ngapain? Karena ada orang-orang yang berkata jadi begini loh. Saya udah ngelakuin firman Tuhan. Saya udah ngomongin firman Tuhan. Ini ada yang ngomong seperti ini. Di YouTube juga gitu ya. Saya udah memperkatakan firman Tuhan, saya udah ngelakuin firman Tuhan setiap hari dan juga firman Tuhan yang lain. Tapi kok belum juga terjadi dengan apa yang saya omongin, apa yang saya katakan. Ini hal yang memang umum, banyak orang itu menghadapi seperti ini atau mengatakan seperti ini. Itu hal yang umum. Hal umum itu berarti sesuatu yang memang terjadi di semua orang. Jadi kita sedang menghadapi satu masalah dan kita mengharapkan Tuhan nolong kita. Kita berharap supaya Tuhan menjawab setiap permintaan kita atau doa kita. Tapi belum terrealisasi. Terus gimana? Harus gimana? Begini, ada beberapa hal yang kita harus mengertikan dulu. Yang pertama gini, apa yang harus kita hadapi atau kita butuhkan saat kita sedang menantikan atau sedang menjalani hidup ini ketika kita dalam masalah. Mengerti arti namanya berharap. Roma 8 ayat 24 sampai 25. Kita harus ngerti dulu apa namanya pengharapan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih bisa mengharapkan apa yang dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang namanya kita berharap itu sesuatu yang belum kita lihat. Gitu loh. Belum kita dapatkan. Itu namanya pengharapan. Tetapi di sini katakan ya pengharapan itu kita nantikan dengan tekun. Ya, nanti saya akan bahas itu. Yang satu hal yang ingin saya katakan begini. Yang namanya kita sedang menghadapi sesuatu dalam hidup kita, sedang kita dengan berjuang dalam hidup kita yang apa yang kita sedang doakan. Kita harus punya namanya pengharapan. Yang namanya pengharapan sesuatu yang memang belum kita lihat direalisasikan. Jadi pada waktu kita sedang memperkatakan firman Tuhan atau kita sedang berjuang, ya kalau dalam Kristen umum itu namanya sedang bergumul, kita harus tahu bahwa kita harus punya yang namanya pengharapan. Sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita harus ngerti dulu namanya pengharapan adalah seperti itu. Belum kita dapat. Yang kedua, kita harus mengerti ada yang namanya ujian saat kita sedang berharap. Saat kita sedang punya pengharapan. Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terus Yakobus 1 ayat 3.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke. Saya katakan lebih yang nomor 2 dulu lah. Itu baca ketekunan nanti. Itu yang paling bawah. Menimbulkan tahan uji. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan menimbulkan pengharapan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang namanya kita sedang berharap, yang namanya kita sedang menantikan yang namanya janjinya Allah. Itu ada namanya ujian. Nah itu dibutuhkan namanya ketekunan. Kita harus sadar bahwa pengharapan yang kita sedang harapin itu bukan tanpa ujian. Karena kita akan menghadapi namanya fakta. Kita menghadapi sesuatu kenyataan yang kita sekarang ya alami gitu loh. Dan itu sebuah ujian. Begini, kalau kita pengen sembuh atau kita ingin berhasil, tapi kita belum melihat diri kita sembuh, kita belum lihat diri kita itu mampu menang, bisa berhasil. Belum lihat nih. Itu berarti kita belum dapat. Selama kita mengeluh dengan keadaan kita sekarang. Karena kita melihat kita masih sakit. Kita masih belum berhasil. Kita masih salah. Dan kita masih mengeluh dan kita bilang kok begini Tuhan. Itu menunjukkan kita sedang berada dalam ujian. Dan selama dalam ujian itu kita melihat kita masih sakit. Demikian kita jadi masih sakit. Selama kita melihat diri kita sakit. Ya kita masih sakit. Selama diri kita masih bilang mampu, belum berhasil, belum yakin menang. Belum yakin berhasil. Ya kita gak akan berhasil. Kita harus sadar bahwa kita sedang menghadapi ujian. Ujian yang menyatakan fakta bahwa ini belum dapat. Nah karena kita melihat belum dapat, kita melihat diri kita belum dapat. Akibat kita melihat diri kita belum dapat, iya belum dapat. Selama kita melihat diri kita sakit, kita belum sembuh. Selama kita melihat diri kita kalah, susah. Demikian hidup kita susah. Ini sebetulnya pembahasan lagi yang namanya imajinasi. Tetapi saya ingin masukin sedikit aja bahwa mengerti bahwa kita berada di dalam situasi diuji. Kita sedang diuji dengan apa yang kita harapkan. Nah ujian itu kita harus sadari bahwa kalau sekarang ini saya masih ngelihat susah. Kalau sekarang saya masih melihat diri saya sakit. Kalau saya sekarang masih melihat bahwa diri saya belum berhasil. Kalau saya melihat belum menang. Itu menunjukkan gua sedang menghadapi namanya ujian iman. Gua harus berubah. Kebanyakan kita ini fokus kepada janjinya Tuhan, tuntutan Tuhan, entah kesembuhan, entah keberhasilan, entah yang lain. Kita menuntutnya supaya itu terjadi. Tapi kita tidak menuntut diri kita. Pikiran gua belum dapat. Kita berfokus kepada apa yang namanya? Masalah. Kita tidak berfokus untuk membereskan, membetulkan diri kita.
Yang saya ingin katakan di tahap kedua ini sadar kalau kita masih diuji. Jadi yang pertama punya pengharapan. Kita harus punya pengharapan. Yang kedua kita sadar masih diuji kita. Diuji iman kita. Masih mau percaya enggak gitu loh. Atau masih tetap berpegang pada firman enggak. Walaupun fakta menyatakan gua masih salah, gua masih rugi, gua masih sakit, gua masih belum berhasil, bla bla segala macam. Kalau kita masih melihat itu semua, gambar diri kita seperti itu artinya kita belum menang, berarti kita masih diuji. Yang ketiga, percaya bahwa Allah itu setia. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Supaya kita ini, marilah kita teguh berpegang. Jadi benar-benar kuat megangnya tentang pengakuan, tentang apa? Pengharapan kita. Ngarepin kita bahwa Allah itu setia. Bahwa firman-Nya tidak akan pernah gagal. Yang selalu sering saya mengatakan, setiap perkataan yang keluar dari mulutku kata Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi setiap perkataan yang keluar dari Tuhan, di dalam Alkitab, tidak akan kembali dengan sia-sia, dengan sesuatu yang gak bisa gitu loh. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Dia akan ngelakuin firman-Nya apa, perintahnya apa? Sembuh. Sembuh akan terjadi. Berhasil, akan berhasil terjadi gitu loh. Dan katakan dia akan berhasil dalam apa yang aku suruh. Jadi ketika dia ngelaksanain, dia akan berhasil. Artinya apa gini? Yang ketiga, kita harus berpegang teguh pada pengharapan kita. Pengharapan apa? Bahwa Allah itu setia. Bahwa Allah pasti ngelakuin apa yang dia omongin. Titik. Jadi ketika kita sedang berjuang atau umumnya bergumul, ini tiga hal harus kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan akan pertolongan Tuhan, akan firman Tuhan. Yang kedua, kita tahu bahwa Allah itu setia. Tunggu. Yang keduanya adalah ngerti bahwa saya ini berada dalam ujian. Yang ketiga, sadar bahwa Allah itu setia. Sehingga ketika kita menjalani apa yang sedang kita hadapi, kita bukan menjadi orang yang mematikan benih firman. Yang keempat nih, yang terakhir. Sabar dan tekun. Ini yang paling susah. Kita manusia. Apalagi sumuran saya yang kita udah umuran. Selalu pengennya, ya ini memang sifat umum manusia. Pengennya instan. Pengennya cepat. Tapi problemnya itu bukan caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Kita pengen ketika kita berdoa, kita berharap, kita minta sama Tuhan, Tuhan langsung jawab doa kita. Tuhan langsung bukain jalan buat kita. Tuhan langsung menolong kita. Makanya saya ingat sekali dulu anak saya si Kyle. Itu punya sifat gini loh. Anak kita itu, kita manusia. Itu tahu bahwa, ini karena saya punya anak. Tahu karakter masing-masing anak apa. Nah, anak
Yang ini jeleknya di mana gitu loh. Sifat jeleknya itu di mana? Nah, kalau kita tidak mengenali dan membiarkan sifat jelek ini kita anggap sebagai hal yang normal. Ya memang anak kecil kayak begitu, kita menganggap ini normal, anak gue seperti ini. Karena memang anak kecil seperti itu. Dan kita membiarkan anak itu walaupun salah, kita diamin. Itu anak akan jadi monster waktu udah gede. Anak saya si Kyle waktu masih kecil, itu ampun saya. Kalau udah maunya harus dikasih. Dan saya tahu ini kejelekan dia. Dan saya nggak mau ini anak menjadi anak yang monster nanti pada waktu dia remaja, nggak bisa diomongin, gitu loh. Jadi saya harus bisa mengatur ini anak, menguasai ini anak, membetulkan sifat karakter yang jelek. Jadi saya selalu ngomong sama dia, Papi tidak akan memberikan semua keinginanmu, tidak akan Papi berikan semuanya. Itu saya ngomong itu ratusan kali. Jadi ketika dia minta sesuatu, saya akan menghindari dia dari kemauan dia atau saya tidak kasih. Ya, saya nggak bisa memberikan dia 100% semuanya. Atau saya tunda. Tujuannya apa? Tujuan supaya gini, dia harus tahu yang namanya timing, waktu. Dia harus ngerti namanya passion, sabar. Jadi saya mengatur ini anak, supaya ini anak tidak menjadi monster di waktu remajanya. Supaya ini anak tidak kalau udah maunya, kalau nggak dikasih dia ngamuk. Jadi saya benar-benar keras, saya bilang keras. Tapi saya tetap kasih itu tetap nomor 1. Jadi saya tetap keras untuk hanya supaya karakternya itu tidak, sifat jeleknya itu jadi tetap keluar gitu loh. Pada waktu remaja. Nah, saya mengajarkan namanya passion, sabar. Walaupun nanti saya akan kasih, tetapi saya tidak kasih sekarang. Nah, kalau anak tidak diajarkan masih kecil bagaimana bahwa mendapatkan sesuatu itu butuh namanya kesabaran. Kita akan menjadi orang yang selalu maunya dapatnya instan. Nah, ini problemnya kita yang nomor keempat ini namanya sabar, ketekunan. Ini yang sangat sulit buat kita. Untuk kita mau bertahan. Nah, arti kata sabar, tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, sabar nih ya. Gak lekas putus asa, tidak cepat patah hati lah, tabah, tenang. Nah itu namanya sabar. Enggak tergesa-gesa, enggak terburu-buru gitu loh. Enggak mudah putus asa, itu namanya dalam tahap sabar. Nah kesabaran ini, sabar dan ketekunan itu harus dipunyai oleh kita untuk bisa mendapatkan janji Allah. Dan ini bagian yang sangat sulit buat kita. Karena otak kita pengen instan, Tuhan itu udah pokoknya dia berkuasa, dia langsung aja lah gitu loh. Kalau dia pengen memang benar-benar sayang sama saya, kalau dia perhatian sama saya, langsung bukainlah buat saya. Langsung tolonglah saya. Tapi problemnya cara kerja Tuhan gak seperti itu. Nah, namanya ketekunan. Tadi kan banyak ketekunan. Ketekunan artinya dalam bahasa Indonesia ya, Kamus Bahasa Indonesia, KBBI. Adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh. Ya misalnya bekerja atau belajar, berusaha atau memegang sesuatu.
Kalau dalam Alkitab tuh ketekunan artinya keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh memegang firman Tuhan. Nah, inilah ketekunan yang susah. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam terjemahan AMD, dan benih yang jatuh di tanah subur adalah mereka yang mempunyai hati yang baik dan jujur. Ketika mereka mendengarkan ajaran Allah, mereka ingat terus. Mereka taat pada ajaran Allah dan menghasilkan buah dengan ketekunan. Yang saya garis bawahi aja, mereka ingat terus. Jadi begini, ini kan cerita masalah benih yang ditabur. Yang terakhir itu adalah benih dengan tanah yang subur. Nah, di sini katakan, ketika mereka mendengarkan ajaran Allah, mereka ingat terus. Yang namanya tekun adalah ngingetin terus. Tadi ada yang mengatakan bahwa saya udah memperkatakan firman Tuhan. Saya udah ngelakuin firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Pertanyaannya, di sini katakan mereka taat pada ajaran Allah. Oke, dan menghasilkan buah dengan ketekunan. Apakah kita tekun sampai dapat buahnya? Jadi yang namanya gini loh. Kita kan punya yang namanya permintaan, tadi saya katakan punya pengharapan. Nah, pengharapan itu ada firman-Nya. Nah, firman-Nya itu adalah benih. Ketika kita nabur benih dalam hati kita untuk kita percayai, benih ini kita pelihara enggak? Soalnya pada waktu yang kedua, yang tadi kan pertama pengharapan, kedua kita ada ujian. Fakta di depan kita belum berhasil. Fakta di depan kita susah. Itu ujian. Kita masih gak bertahan dengan firman yang kita sudah tanam di dalam diri kita. Apakah pada waktu kita sudah nanam benih itu kita ngeluh, kok Tuhan saya sudah jadi pelaku firman, sudah ngomongin firman Tuhan tiap hari, kok belum terjadi? Lah problemnya begini, yang namanya benih ketika ditaruh itu bukan benih toge. Yang sekali kita taruh besokannya langsung numbuh jadi pohon toge. Firman Tuhan tidak dilambangkan sebagai pohon toge. Ini yang kita harus ngertiin. Firman Tuhan dilambangkan sebagai benih. Ya salah satunya adalah sesawi. Artinya apa? Ada proses. Itu benih kita tanam di bawah tanah gitu ya. Itu dia harus bertumbuh dulu gitu loh. Ciptain akar dulu, setelah akar udah oke, dia baru bisa bertumbuh jadi batang. Dan ketika batang pun dia harus punya ada ranting. Ada ranting pun juga harus ada bunganya nanti terlebih dahulu sampai terjadi buah. Yang saya ingin katakan gini, itu ada proses.
Kita masuk di firman katakan begini, ini namanya tekun adalah kita harus bertekun sampai proses ini terjadi, sampai terjadi buah. Nah, orang Kristen tidak menyadari bahwa ada timingnya, ada waktu proses. Nah, waktu proses ini bukan, saya selalu katakan ini tidak mudah. Karena itu yang kedua, ada ujian. Makanya orang yang bisa sembuh secara firman Tuhan itu sedikit. Orang yang bisa berhasil, yang bisa kaya, yang berhasil dalam dunia ini sedikit. Sedikit, kenapa? Karena banyak tidak mau ikut proses. Prosesnya gak mau, pengennya instan, gak mau tekun gitu loh, berjuang, gue mesti bertahan. Gue pasti bisa. Jadi ketika setiap hari ketika kita mulai memperkatakan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi ketika kita ada masalah, ada orang ngomong lah, ketika ada sesuatu yang terjadi, kita ngeluh. Kok Tuhan begini? Saya sudah memperkatakan, saya sudah ngomongin Tuhan, saya sudah merenungkan, tapi kok belum ada hasilnya? Kita menghambat pertumbuhan itu pohon. Dan ketika kita ngomongin terus, kita matiin itu benih. Ya lumrahlah kalau tidak berbuah. Fokusnya kita kepada masalah. Fokusnya kita itu ya kepada hal-hal seperti menuntut Tuhan. Kita tidak berfokus bahwa gua ini sedang dalam proses. Gue harus meningin. Selama gue belum lihat gue berhasil. Kalau selama ini otak gue masih melihat, aduh kok susah ya. Kok ini mana bisa ya. Kok ini apa mungkin ya. Nggak bisa kita dapat, nggak bisa. Bagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Kalau kita melihat kerjaan kita nggak berhasil, ya nggak berhasil. Karena kita ngelihatnya nggak berhasil. Karena sudut pandang kita, otak kita, imajinasi kita, kita belum menjadi orang yang megang gitu loh. Ya belum dapat. Nah, selama kita belum sampai ke tahap itu namanya kita sedang proses. Seperti benih harus bertumbuh. Nah, jangan berpikir bahwa ini bisa dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Jangan berpikir begitu. Yang membuat ini proses cepat atau tidaknya tergantung kita. Pohon itu bisa bertumbuh semakin cepat karena kita siramin, karena kita kasih pupuk, kita rawat. Jadi firman Tuhan benih yang di dalam diri kita, kita harus jaga, kita harus rawat dengan selalu memperkatakan firman Tuhan untuk kita. Ini tadi saya katakan, selalu diingat terus. Bertekun, berjuang. Berjuang bukan berjuang ngelatin masalah, tapi berjuang untuk diri kita gitu loh. Kita ini berjuang untuk diri kita nih, gua harus berubah gitu loh. Jadi perjuangan kita ini bukan ke Tuhannya gitu loh. Kita berjuang ini supaya nih gua mesti berubah. Gua mesti mempertahankan firman Tuhan. Gua mesti tetap percaya. Gua mesti megang firman Tuhan. Walaupun gua lihat belum bisa. Walaupun gua lihat sekarang belum bisa. Udahlah gua gak pikirin. Pokoknya gua mesti megang firman Tuhan. Nah itu proses yang harus kita tetap pegang setiap hari. Bukan ngeliatin badan kita, gue masih sakit. Bukan ngeliatin kok gue masih begini. Kok kerjaan gue masih begini. Bukan itu yang diliatin. Yang mesti diliatin, diperhatiin otak
kita mesti berubah. Pola pikir ini harus berubah. Gua harus ngelihat diri gua menang. Gua harus ngelihat diri gua berhasil. Gua harus ngelihat diri gua lagi megang. Jadi fokus kita adalah mempertahankan, ini terakhir nih, sabar dan tekun. Kita berfokus di situ. Mempertahankan firman Tuhan. Sampai ketika kita mempertahankan firman Tuhan itu, sampai otak kita jadi berubah dan kita, oh yes, gua bisa. Gua yakin gua bisa. Gua yakin gua mampu. Nah itu udah, kalau sampai tahap begitu, tinggal nunggu waktunya Tuhan bukain. Pasti kebuka. Karena otak kita udah sama Tuhan. Tidak ada lagi namanya langit tembaga yang kita buat. Yaitu apa? Takut, khawatir, gak mampu. Nah ketika tembaganya ini, langit tembaga, kalau firman Tuhan langit tembaga itu dihancurin sama apa? Kepercayaan 100%. Bus, terbukalah berkatnya Allah. Allah ini berkatnya ya. Ini sudah ada di ujung kita, di kepala kita. Sudah ada. Sudah ada. Jadi tinggal nembus gitu loh. Sekarang problemnya nih, ada tembaga yang kita buat. Bukan Tuhan buat, bukan setan yang buat. Kita yang buat. Namanya ketakutan, namanya kekhawatiran. Yang namanya ngeluh. Ini sudah ada, nunggu. Kayak anggap pintu, ini udah di depan pintu. Tinggal dibukain sama kita. Masuk. Saya ingat waktu pertama dulu di dalam dunia rohnya. Dulu saya sama di Unde. Tuhan kasih lihat, itu pintu sudah ada. Tapi masih tertutup. Ini berkatnya saya. Tertutup. Enggak terbuka. Belum terbuka. Tetapi yang bisa membukain pintu itu adalah iman kita berdua sama istri saya. Tapi waktu saya minta, Tuhan kasih lihat aja dulu. Nah si Unde ngelihat, itu berkatnya tuh di dalam tuh banyak. Ini di alam rohnya, dikasih lihatnya begitu. Tapi itu berkat ada pintunya. Ini buat kita semua. Nah, Tuhan udah nyediain di balik pintu itu. Di ruangan itu dia sudahin gudangnya. Tapi gudangnya di sono. Saya harus jalan. Udah jalan, tergantung nih prosesnya nih. Nah waktu saya lagi jalan ini prosesnya apa? Saya ngeliat tetap menuju kepada Tuhan. Atau saya ngeliat, aduh Tuhan kok begini, saya masih begini, saya masih begitu. Udahlah Tuhan. Kita diam. Kita enggak fight. Kita enggak berusaha untuk mempertahankan, untuk tetap jalan. Gue percaya sama Tuhan. Nah kebanyakan mayoritas orang Kristen berhenti di tengah jalan. Karena ngeluh, karena ngelihat fakta. Karena ada waktu menuju ke sana tuh enggak langsung twing ada di sono, kagak. Tapi ada waktu saya harus jalan karena ada jarak. Nah jarak itu namanya proses. Benih itu untuk dia bisa menghasilkan buah ada proses waktunya yang harus dialami. Nah sekarang untuk menuju ke sono, saya jalannya kayak kura-kura begini. Penguin. Ya, kayak penguin begini, yang gak tahu kapan nyampenya. Atau saya jadi diam aja di tempat begini aja. Atau saya melangkah, gue cepet. Atau gue lari. Tergantung kita.
Kalau berkatnya udah ada di sono. Nangkap gak? Ruangannya tetap ada di sono. Ini saya bersyukur kalau Tuhan kasih gambaran di alam roh begitu. Jadi ruangannya waktu dikasih sama si Hunde, Tuhan kasih ke Hunde, itu ada di sono. Udah ada, diem aja. Nggak kemana-mana. Nggak ditarik sama Tuhan menjauh, kagak. Tapi yang membuat itu saya bisa nyampe. Karena saya bukannya Tuhan, Tuhan udah sediain. Ini semua buat kita. Semua orang Kristen, semua anak Allah, bahkan semua manusia. Tuhan sudah berkatnya. Tapi untuk menuju ke sana, tidak semua manusia bisa. Jadi tinggal fokus kita di mana? Masalah? Atau kita mempertahankan iman kita? Coba. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Di dalam Amplified Bible-nya, coba. Do not therefore flying away your confidence, fearless. Jadi gini, oleh karena itu jangan membuang keyakinan Anda. Jangan lepasin, kalau difirmankan kepercayaan di dalam bahasa Indonesia, lepaskan kepercayaanmu. Tapi kalau di dalam Amplified ini, jangan membuang keyakinan, confidence. Nah problemnya kita tuh gak punya keyakinan. Ketika ada masalah di depan kita melakukan kesalahan, confidence, keyakinan kita jadi hilang. Berkurang atau hilang. Enggak punya keyakinan lagi. Apakah gue bisa ya? Karena gue masih salah. Karena gue masih begini. Gue masih ngerasain sakit gue. Gue masih begini. Apakah bisa ya? Ibrani katakan jangan lepasin. Mengurangi keyakinanmu. Itu namanya sabar dan tekun. Kita harus tahu, kita punya pengharapan. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Kedua, kita diuji. Nah ujian inilah saat ini kita sedang hadapi. Dan kita harus tahu kita ini butuh waktu untuk proses. Nah butuh waktu proses ini jangan kita ngelemahin keyakinan kita. Walaupun saat ini kita ngalamin, lagi ngadepin halangan, kesulitan, jangan kita kepercayaan kita atau keyakinan kita jadi menurun. Nah, saya langsung bahasa Indonesianya deh, Amplified Bible ya. Karena itu memiliki pahala yang agung dan besar. Tunggu. Oleh karena itu jangan membuang keyakinan, ya, nggak kenal takut gitu ya. Keyakinan Anda, karena itu memiliki pahala yang agung dan besar. Karena kamu membutuhkan ketekunan. Atau untuk bertahan dalam keadaan sulit. Bertahan dalam keadaan sulit tanpa kompromi. Artinya tetap percaya. Bertahan dalam keadaan sulit. Sehingga setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan menerima atau menikmati apa yang dijanjikan.
Endurance, patient endurance. Unit of patient endurance. Patient, sabar. Endurance itu daya tahan, ketahanan. Kita ini butuh ketahanan atau kesabaran tingkat tinggi. Supaya setelah kita melakukan kehendak Allah apa? 100% percaya. Bukan 0,99 atau 99,9999%. Tetap kurang 0,0001%, tetap nggak bisa. Sampai kita mencapai kehendak Allah 100%, maka janji itu akan diberikan. Itulah kenapa tidak semua orang Kristen bisa berubah, bisa menang, bisa berhasil, bisa sembuh. Bukan Tuhan mempersulit, bukan. Bukan Tuhan menahan, enggak. Kita belum mencapai 100%. Nah, untuk bisa mencapai 100% kita harus sabar dan tekun tingkat tinggi. Kita enggak fokus kepada janjinya Allah. Karena janji Allah itu enggak mungkin salah, enggak mungkin gagal, atau enggak mungkin hilang. Tadi saya katakan, ruangan berkat itu tetap ada. Enggak mungkin enggak kabur gitu loh. Tetapi untuk menuju ke sananya saya harus mempunyai jalan yang benar untuk menuju ke sono. Bukan menuju ke yang lain dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Nah, untuk bisa menuju yang sudah Tuhan janjikan, itu katakan bahwa saya harus endurance, patient endurance. Saya harus bertahan. Bertahan. Dengan merenungkan firman Tuhan, dengan tetap percaya sama Tuhan. Walaupun fakta yang kita diuji belum, masih bermasalah, masih ini, masih itu. Nggak usah pikirin. Amin. Nggak usah pikirin. Apapun yang terjadi sekarang tidak usah pikirin. Nah, ini yang susah karena kita punya perasaan. Kita punya mata. Kita punya telinga. Kita punya perasaan, maksudnya kita ngerasain apa yang sekarang terjadi. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Itu yang harus diignore. Makanya Firman katakan sangkal diri pikul salib. Kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal yang namanya khawatir, ketakutan segala macam. Untuk memikul salib, untuk memegang firman Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, saya sudah ngelakuin, saya sudah pelaku firman Tuhan. Saya sudah memperkatakan firman Tuhan. Saya sudah merenungkan firman Tuhan berhari-hari. Dengan ngomong firman A, B, C, D. Tapi belum dilakuin, belum terjadi. Saya ingin katakan, tetaplah lakukan. Tetaplah berjalan. Walaupun situasi kondisi yang sulit, kita tetap bertahan, tetap tekun. Yang tadi Ibrani 10 yang 35 sampai 36 ini. Jangan kau lepaskan keyakinanmu. Jangan dibuang. Amin. Jangan dibuang. Udah capek-capek nanam. Udah memperkatakan firman Tuhan. Sudah seminggu 2 minggu sedang udah bertahan. Sudah tetap betapa walaupun masalah masih ada. Tapi tetap memperkatakan walaupun tetap merenungkan. Walaupun masih memperkatakan jangan dibuang. Amin. Tapi pertahankan. Pokoknya gua bisa, gua berhasil. Memang belum capai 100% tapi gua percaya. Ini buah akan dapat.
Itu yang harus kita lakukan. Amin. Ya itu, ujung-ujungnya Tuhan katakan. Supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya akui ini tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Makanya sangat-sangat sedikit yang berhasil. Sembilan 95% gagal. 5% sedikit sekali yang berhasil. Kita termasuk yang berapa persen? Fokusnya tahun ini bukan gue harus dapat janjinya Tuhan. Bukan. Fokusnya adalah gue harus bisa berubah tahun ini. Gue harus bisa 100% berubah. Gue harus bisa punya keyakinan 100%. Gue bisa sedang megang. Gue bisa melihat gue menang. Gue bisa melihat gue berhasil. Itu fokus kita. Bukan fokus berkatnya. Berkatnya nggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Fokus kita adalah membetulkan diri kita. Memegang firman Tuhan sampai 100%. Itu fokus kita. Amin. Kita sendiri yang tahu. Karena saya pernah ngalamin seperti ini. Saya tahu prosesnya. Ketika saya mulai memperkatakan merenung firman Tuhan. Ketika bang ada masalah. Saya akui, saya ngalami, aduh kok gini ya. Stres lagi, khawatir lagi. Tapi itu hanya hitungan, gak sehari, beberapa jam. Saya ngomong firman Tuhan. Saya ngerenungin firman Tuhan lagi. Saya bangkitkan diri saya lagi. Saya ngomongin firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang diberitakan dan akan berhasil. Dan firman-Mu katakan, you teach me to profit. You lead me to the way that I should go. Itu firman-firman yang saya punya. Ya, kita masing-masing harus punya benih. Itu firman-firman yang selalu saya renungkan, saya perkatakan. Itu saya ngomongin, ketika saya ngomongin kuat lagi. Besokannya bang begitu lagi. Turun lagi. Saya ngomongin lagi, perkatakan lagi. Sampai ketika ada bang lagi, saya stabil. Jadi istilah gini, emosi saya tadi anggaplah 90%. Ketika ada masalah. Turun jadi 80. Turun lagi 70. Turun jadi 50. Turun lagi 40. Jadi emosi saya mulai berkurang. Ketika menghadapi masalah, saya mulai stabil. Nangkap gak? Itu kita bisa nilai sendiri. Nah kalau kalian masih gak stabil, dari Januari gitu ya. Masih ketika ada bang langsung tetap khawatir, tetap bingung, wah stres gitu. Sampai sekarang nih, tetap aja segitu. Berarti gak berubah. Tapi kalau kita, karena ini akan terlihat dari emosi kita. Kita tahu dari emosi. Karena saya tahu, saya mengalami ini, saya ngerti gitu loh. Bahwa ketika saya pada waktu itu 90%. Kemudian turun 80%. Turun 70%. Saya mulai bisa mengendalikan emosi saya. Terus 50, 40, 30. Dan sekarang ketika ada masa saya tenang. Saya tenang.
Tapi saya tahu belum 100%. Gak masalah. Minimal saya sedang berjalan dengan kemajuan. Tapi kalau kita masih aja stres, masih aja ngeluh, berarti berjalan di tempat. Belum melangkah mengambil janjinya Tuhan. Jadi berkat itu nunggu kita. Bukan kita yang ngejar berkat. Berkatnya lagi nunggu. Lu kapan datangnya? Ini ada semua. Lu kapan datangnya? Lu kapan buka pintunya? Lu buka pintu aja masuk. Lu dapat tuh. Di alamnya, yang di alam rohnya ya. Itu yang pintu berkat, ruangan berkat. Yang Tuhan kasih lihat, itu emas. Itu emas. Tapi saya nyampe atau tidak nyampenya, tergantung saya. Maka Efesus 1 ayat 3, segala berkat Allah telah disediakan, telah diberikan. Itu memang telah diberikan. Tapi itu dalam bentuk roh. Walaupun di alam rohnya itu ada, bukan berarti itu tidak bisa terjadi dalam dunia jasmaninya. Yang Tuhan maksud di Efesus 3, gue udah sediain. Tinggal lu mampu enggak? Fokus enggak? Bertahan enggak? Tetap jalan enggak? Tetap percaya enggak? Tetap punya keyakinan enggak? Kalau lu masih berjalan, lu buka pintu, lu dapat semuanya. Tapi kalau kita dengerin firman Tuhan ini, Kordi nggak tahu siapa yang saya hadapin, nggak tahu siapa yang lagi susah kayak gimana. Saya pernah ngadapin, saya pernah ngalamin apa namanya susah. Saya pernah ngalamin apa namanya gagal. Saya mengalami yang namanya utang. Tapi saya bertahan. Ini firman-Nya. Dan saya berhasil membuka pintu itu. Jadi saya yakin masalah itu bukan di Tuhan. Diri kita masing-masing. Jadi percuma ya kita ngomel sama Tuhan, ngomel sama suami, ngomel sama istri. Marah-marah suami, lu bego banget, lu goblok banget, lu gak punya ini bukan itu. Bukan. Terus ngomel sama Tuhan, kalau engkau memang mengasihi aku Tuhan, bukainlah jalanlah. Masalahnya bukan di Tuhan. Masalah bukan di janjinya Tuhan, yang Tuhan nahan-nahan, kakak. Masalah di diri kita. Maka selalu saya katakan, betulin diri kita. Kita salah di mana, betulin. Bukan ngelihat suami kita, istri kita, tuh dia kayak begitu. Seolah-olah kita suruh dia betul, baru gue mau betul. Nggak bisa. Sebetulnya yang dikasih di alam rohnya, yang paling mayoritas powernya yang bukan itu istri saya. Dia yang punya kuasa untuk membukanya.
Puji Tuhan ya, istri saya punya iman. Saya bisa bangkit karena istri saya. Dia nggak nuntut saya, dia nggak marah-marahin saya. Ketika saya salah, dia ngomongin kesalahan saya apa. Saya membuka diri dan mengecek kesalahan saya. Dan ketika dia omongin, dia nggak marah-marah sama saya. Dia nggak menghakimi. Udah khotbah lu, pasti khawatir lu. Kagak. Dan dia masih punya iman. Ketika saya tidak punya iman. Lah kalau istri kita nggak dengerin firman Tuhan, mau suruh minta iman, mimpi kali. Terus gimana? Tanya sendiri sama Tuhan dah. Prinsipnya hari yang saya ingin ajarkan. Yang pertama adalah kita harus punya pengharapan. Ngerti arti kata pengharapan dan berharap. Yang kedua, kita harus ngerti bahwa kita ini diuji. Yang ketiga, kita harus tahu Allah itu pasti kalau dia udah ngomong. Yang keempat, dibutuhkan kita sabar dan tekun. Kalau ini 4 kita lakukan, yang terakhir kita tekun, mempertahankannya. Pasti dapat. Gak mungkin gak. Gak mungkin gak. Kemarin saya dengar si Andrew Wommack ngomong begini. Itu saya dengar dia, saya ketawa. Tuhan ngomong sama dia begini. Jangan memikirkan cost, biaya. Istilah kasar, dia tuh ngebangun banyak banget. Dia sudah punya aset itu sekarang lebih 1,2 atau 1,3 triliun. Boleh katakan dia yang paling besar, pelayanan yang paling mungkin terbesar di dunia itu dia. Karena dia bangun sekolah Alkitab. Karena visi dia untuk ngajarin orang untuk berubah. Bahkan ada yang mengatakan gini, itu ada yang tuh katanya mau kasih pesawat. Kalau di sana kan hamba Tuhan kan dikasih jet pribadi. Terus hamba Tuhan ini orang ini kenal sama Andrew. Lu kasih jet, dijual sama dia. Dia pasti masukin ke sekolah Alkitab. Karena saya tahu tipe si Andrew itu memang dia nggak mikirin hal-hal dunia. Pokoknya dia bangun sekarang lagi dia ngebangun asrama buat mahasiswanya. Dia ngomong begini, Tuhan ngomong sama dia, jangan memikirkan kos biaya. Saya ngedenger itu saya ketawa. Karena Tuhan ngomong sama saya dengan cara berbeda ya. Hampir saya. Jangan jangan mikirin biaya hidupmu. Kita kan ngomongin biaya hidup. Sekolah, anak, masa tua, masa depan kita, entar gimana. Kita ngomongin itu terus. Tapi Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Karena Ia akan memeliharamu. Ini si Marvel. Saya semakin hari, saya lebih kuat. Semakin hari ini saya lebih kuat. Saya harus menjaganya. Karena ingat, tidak ada yang namanya kekal. Di dalam kerohanian sekalipun. Jadi saya jadi semakin kuat. Si Marvel nanti aku mau kuliah. Saya pengennya dia ke Jepang. Taiwan itu lebih murah. Anak saya 2 biayanya. Dia 1 kalau di Jepang. Jadi 2 kali lipat. Dan saya dulu katakan begini. Kalau kita stretching faith kita itu bergantung sama Tuhan. Karena kita punya sebuah
sebuah masalah atau sebuah yang sedang kita hadapi. Kalau kita nggak punya, hidup kita tergantung, istilah semua biasa-biasa aja. Dan kita tidak punya tantangan, kita merasa nggak butuh Tuhan. Karena everything is okay. Tapi ketika kita punya tantangan, we need God. Kita butuh Tuhan. Saya ngomong gini, berapapun, karena dia kemarin lagi di wawancara, temennya dapat beasiswa 50%. Kemarin saya ngomong sama bapaknya gitu, berapa sih beasiswanya? Selama dia bilang saya udah dihitung-hitung, itu kurang lebih selama 4 tahun. Ini tuition fee ya, tuition fee biaya kuliahnya 340 juta. Living cost-nya jauh lebih mahal selama 4 tahun. Yang saya katakan gini, ini saya ngomong di mimbar. Tidak peduli mau 50%, 60%, 70%, 100%, bahkan 0 sekalipun, gue gak pikirin. Satu hal yang percaya, firman katalah, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Allah akan cukupi kebutuhan si Marvel. Allah berkata, jangan mikirin biaya. Dia yang sediain. Amin. Taruhlah imanmu kepada Allah yang besar. Bukan naruh imanmu kepada kerjaanmu. Resource kita, sumber berkat kita bukan di kerjaan. Amin. Sumber kita di Allah. Apapun yang terjadi dengan kerjaan kita, nggak usah pikirin. Tetap percaya bahwa Allah adalah sumbernya saya. Dia akan mencukupi kebutuhan saya. Itu yang harus kita pegang. Jangan mikirin biaya hidupmu. Hal-hal yang harus butuhkan. Jangan pikirin itu. Itu udah pikiran Tuhan. Tuhan udah sediain. Amin. Kita apalagi kita laki-laki akan mikirin nih biaya hidup ini, anak bagaimana, kuliahnya gimana, sekolahnya gimana. Kecuali nggak kepikiran ya. Nanti anakku gue nggak mau kasih kuliah. Gue nggak mau kuliahin. Itu nggak usah pikirin dia. Jadi saya jadi ingat itu yang tukang rujak juhi. Rujak juhi. Ya saya nggak tahu deh, dia ngomong aja. Pak, saya ini punya anak perempuan. Saya kuliahin. Saya bilang, iya. Kuliahin Pak? Iya. Hebat Pak? Iya. Pas ketemu saya lagi, sudah selesai. Otak yang tukang yang dapat duitnya berapalah sehari. Punya pikiran jauh ke depan buat anaknya. Anaknya perempuan loh. Kalau laki saya masih mikirin ini ya. Ini perempuan. Dia mau punya niat sekolahin anaknya. Kuliah. Saya bilang hebat. Pola pikirnya itu maju. Pada orang kampung. Tapi otak yang modern. Yang saya maksud begini. Kalau kita tidak udahlah saya nggak mau panjang-panjang, udah 1 jam lebih. Prinsip adalah jagalah keyakinan kita. Amin. Sampai buah itu terjadi. Itu aja. Jadi apapun yang sekarang kita alami, nggak usah pikirin. Amin. Tahanin iman. Tahanin kepercayaan kita. Gue pasti bisa. Sampai 100% kita melihat diri kita. Gue lihat, gue megang. Gue lihat, gue berhasil. Gue lihat, gue sembuh. Yes, gue sembuh. Amin. Itu harus kita pegang. Oke. Demikian firman Tuhan. Musik.